Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Asra Yeni SPDI, mahasiswa Universitas Alauddin Makassar dengan nomor peserta 210001251600, bahwa pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk video UPIN di SMK Negeri 1 Benai dengan tema menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, ketua kelas ini anggota kita sudah masuk seluruhnya. Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah masuk seluruhnya ya. Dah, seperti biasa kita pimpin doa dulu ketua kelas. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang sempurna. Amin. Iya, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari doanya tadi. Udah, Ibu absen dulu ya. Ibu cek dulu kehadirannya. Perdana, Andika Perdana, Anissa Putri, Arya Gemilang, Dipa hadir, Habibil Karim. Sakit, Bu. Sakit sudah berapa hari? Besok hari ini 2, Bu. Besok pagi masuk 2 hari. Nah, kalau tidak datang 3 hari, nanti ketua kelas kondisikan kelasnya untuk menjenguk teman yang sedang sakit. Ibu lanjut. Hidayat Istia. Dah, sebelum Ibu menyampaikan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tahu siapa yang masih ingat apa materi kita sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Aidilia, apa materi kita sebelumnya? Ya, Quran surat Ali Imran ayat. Masih ingat? Bisa Ibu tes ke depan? Iya, bagus. Coba Aidilia, kita tes dulu. Masih ingat atau tidak dengan materi kita sebelumnya? Silakan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Di
berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, serta memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 190 sampai 191. Iya, kasih tepuk tangan untuk Aidilia. Bagus ya. Itu pergaulan bebas dan zina. Kita akan mengadakan kuis. Jadi kita bawa HP hari ini? Ada di bawah? Nah, ayo dibuka HP-nya. Kita jawab soal-soal tentang pergaulan bebas. Coba dibuka. Sudah disiapkan HP-nya? Nah, coba tengok di depan. Di sana ada kuis kita. Nah, masih ada yang belum masuk. Ayo. Udah bisa dimulai? Udah bisa? Iya, kita mulai ya. Kita mulai. Ini sudah lengkap ini ketua kelas 30? Dah, Bu. Udah. Kita mulai. Bismillah ya. Udah, silakan dijawab. Bisa? Ya, nampak ya, selesai ya. Udah. Dari hasilnya ini masih ada nampaknya yang salah. Nanti kita ulang lagi di akhir ya. Di akhir pembelajaran dari penyampaian Ibu, mudah-mudahan nanti soal yang salah bisa dijawab dengan yang benarnya. Kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Dah, nampak di sana? Halo? Nampak? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kalau kita berbicara tentang syariat, kita harus punya dasar atau yang disebut dengan dalil. Dalil yang akan kita ambil pada hari ini yaitu Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, coba Rizky dibaca. Nah, yang lain coba disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishan wa Quran surah Al-Isra ayat 32. Iya, bagus bacaan Rizky ya. Sudah ada peningkatan dari hari-hari sebelumnya. Udah, sama-sama kita dengar tadi sudah dilantunkan oleh Rizky
Di sini kita tengok terjemahannya. Kita tengok terjemahan ayatnya. Dan janganlah kamu mendekati. Oh, di sini larangan keras sekali. Janganlah mendekati. Artinya apa? Mendekati saja kita tidak boleh. Setelah itu ada yang disebut sekarang namanya sabu dan narkoba, minum minuman yang beralkohol yang akan menyebabkan pelaku pemabuk tadi terjerumus kepada yang disebut dengan zina. Kenapa? Karena dia di luar kendali akal. Dalil yang akan kita ambil pada hari ini yaitu Quran surat Al-Isra ayat 32. Coba Rizky dibaca. Yang lain coba disimak. Bagus bacaan Rizky ya. Sudah ada peningkatan dari hari-hari sebelumnya. Dah, sama-sama kita dengar tadi sudah dilantunkan oleh Rizky. Di sini kita tengok terjemahannya. Kita tengok terjemahan ayatnya. Dan janganlah kamu mendekati. Oh, di sini larangan keras sekali. Janganlah mendekati. Artinya apa? Mendekati saja kita tidak boleh. Dalam surat Al-Isra ini mendekati saja kita tidak boleh. Apalagi melakukannya. Apalagi kita sebagai orang yang melakukan dan menanggung sebab akibat dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan sesuatu jalan yang buruk. Ini makna yang terkandung di dalam surat Al-Isra ini sangat banyak. Selain kita akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, yang merusak masa depan kalian, maka kita akan terjerumus kepada perbuatan yang keji. Artinya kita terjerumus kepada dosa besar. Nampak? Kita bahas macam-macam zina. Di sini tergambar zina itu ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan zina muzan. Nampak? Coba perhatikan baik-baik. Zina muzan adalah perbuatan zina oleh laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah. Yang perlu digarisbawahi, yang sudah pernah menikah berarti dalam ikatan pernikahan yang sah. Ibu contohkan di sini. Ibu ambil di sini Zeko. Zeko ini dia sudah menikah. Sudah menikah Zeko. Ini adalah contoh. Zeko dia sudah menikah dengan Nurman. Menikah dengan Nurman ini adalah ikatan yang sah secara syariat Islam. Zeko ini dengan Nurman ini hubungannya adalah
dimaksud dengan zina muzan adalah hubungan antara Nurma dan ibu Pangga ini terjadi perselingkuhan. Artinya apa? Nurma sudah bersuami tetapi masih mencari suami di luar pernikahan, berselingkuh dengan pria hidung belang. Inilah hubungan inilah yang disebut dengan zina muzan. Zina muzan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah tetapi masih mencari pasangan di luar ikatan pernikahan. Kita lanjut. Tadi dia ada dua pembagiannya atau macam-macamnya. Ini dia yang kedua disebut dengan zina. Zina gairu muzan. Zina ini sangat banyak juga terjadi di lingkungan tempat tinggal kita. Kita tengok perbuatan zina oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah. Arti antara anak gadis dengan seorang yang masih atau bujangan. Ini ibu contohkan di sini Andika. Andika ini dia punya hubungan spesial dengan Diva. Punya hubungan spesial dengan Diva, berarti ini antara gadis dan perempuan. Diva masih gadis, Andika masih bujangan. Pulang sekolah berdua-duaan. Antara Diva dan Andika, inilah dia disebut dengan zina muzan. Itu dari pergaulan bebas ini, perbuatan zina ini sudah jelas tadi macam-macamnya, sudah nampak di sini hukuman bagi pelaku zina. Untuk dia apa dampak dari pergaulan bebas, apa bahaya dari pergaulan bebas, apa hikmah dari menghindari pergaulan bebas, ibu minta kalian melakukan diskusi kelompok. Bisa? Bisa. Sudah tergambar ini? Sudah. Alhamdulillah. Kita bagi kelompok. Setelah kelompok nanti kita akan adakan tanya jawab. Silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok materi sebelumnya. Silakan. Baiklah, Ananda ibu sekalian, kelompoknya sudah dibagi ya. Kita lanjut dengan memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Sudah ibu sampaikan tadi apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas, macam-macam perbuatan zina, dan apa hukuman bagi pelaku zina. Sekarang tugas kalian memecahkan persoalan yang ada di lembaran LKPD yang akan ibu bagikan. Nanti dikerjakan, dijawab sesuai perintah yang ada di lembaran yang ada di kertas ini ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Dibaca dulu soalnya. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok terakhir, kelompok 4. Dikerjakan sesuai dengan perintah yang ada di lembaran masing-masing kelompok. Silakan dimulai. Iya. Dah didiskusikan. Setelah didiskusikan nanti kita presentasi ke depan, dicari dulu jawabannya kira-kira apa. Nama kelompok jangan lupa ya. Tuliskan nama kelompoknya.
Nah, Amrullah, dibantulah temannya. Keluarkan pendapatnya, jangan diam aja. Ibu kasih waktu 3 menit lagi ya. Setelah Ibu kasih waktu 3 menit lagi ya. Setelah ini akan kita presentasikan ke depan dan kita akan melakukan tanya jawab. Kelompok 3, Sudah, Bu. kelompok 4, dan bisa kita presentasi. Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya ke depan. Silakan bacakan tadi apa soal yang ada di lembarannya dan apa hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Pertanyaannya, hikmah dari menghindari pergaulan bebas. Jawabannya, terhindar dari dosa dan maksiat, fokus pada pendidikan dan masa depan, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, menjalin pertemanan yang positif, mendapat ketenangan batin, dan menjadi contoh teladan bagi orang lain. Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Apa hasil dari kelompok 2? Silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dampak terjerumusnya kepada pergaulan bebas, yaitu hilangnya harga diri dan kehormatan, gangguan kesehatan fisik seperti penyakit kelamin, kehamilan di luar nikah, ketergantungan pada hal negatif seperti alkohol, rusaknya hubungan dengan keluarga, dijauhi oleh lingkungan sekitar, rasa bersalah dan penyesalan yang menimbulkan stres, depresi, bahkan keputusasaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil presentasi kami. Soalnya, sebutkan macam-macam bentuk pergaulan bebas. Seks bebas, penyalahgunaan narkoba, mabuk atau mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, tawuran, menghambur-hamburkan uang untuk kesenangan semata, berpakaian. Saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu sebutkan bahaya dari pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas dan zina dapat membawa berbagai bahaya seperti penyebaran penyakit menular seksual, kehamilan tidak diinginkan, kerusakan reputasi dan hubungan sosial, masalah emosional seperti stres, depresi, dan perasaan bersalah. Dampak negatif pada masa depan seperti pendidikan dan karir. Manajemen
saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Dari hasil yang Ananda sebutkan, hasil diskusi yang kalian presentasikan, ingat ada tadi hikmahnya, ada tadi macam-macam bentuknya. Sekarang ibu ingin kelompok mana yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok mana? Silakan. Apa yang ingin ditanyakan berdasarkan diskusi atau hasil yang disampaikan oleh masing-masing kelompok. Menanyakan sesuatu kepada ibu. Salah satu manfaat menjauhi pergaulan bebas atau berzina adalah terjaganya nasab dalam keluarga. Pertanyaannya Bu, apa yang dimaksud dengan terjaganya nasab? Iya, pertanyaan yang menarik dan sangat bagus. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Coba berdiri Numan. Apa Numan? Iya, terjaganya keturunan, menjaga keturunan. Kelompok 4, perhatikan. Kita bahas sama-sama. Pertanyaan dari Rizky tadi, garis keturunan ini sama dengan sila-sila keluarga kita. Mulai dari kakek, nenek, ya kan? Setelah itu ada ayah. Jadi maksud dari terjaga nazab itu tadi keturunan kita itu sah dia bintinya. Tidak ada cacatnya nanti. Tapi kalau Rizky tadi Netaya tadi dinikahkan oleh si Wahyu, maka rusak dia anak. Dia tidak boleh, harus diwakilkan dengan wali fikih. Sampai di situ masih ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah paham yang laki-laki? Sudah. Untuk ibu tahu paham tidak pahamnya, kita lakukan tes akhir lagi. Yang belum bergabung, silakan bergabung. Dari hasil yang sudah ibu lihat itu alhamdulillah sudah paham dengan materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua kita terhindar dari pergaulan bebas dan jauh dari yang namanya zina. Jauh dari yang namanya zina. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terhindar kita dan terjaga dari yang namanya perbuatan zina. Sebelum ibu tutup pembelajaran kita, ibu ingatkan materi kita untuk pertemuan berikutnya. Halo. Materi kita untuk pertemuan berikutnya tentang syukur nikmat, menjaga lisan dan menutupi aib orang lain. Nanti materinya boleh dicari dulu di Google. Boleh nanti diambil buku di perpustakaan, diringkas di rumah. Nanti tinggal apa lagi besok kita untuk pertemuan selanjutnya ya. Udah ketua kelas.
ayat-ayat pendek sebanyak 3 surah. Setelah itu baru kita akhiri pembacaan. Silakan dipimpin ketua kelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal Sadaqallahul azim. Ya, bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tunggu guru berikutnya, jangan ada yang keluar ya.